Jadi kita ngomong bukan sembarangan, saudara. Semua juga ada dasarnya, saudaraku. Bukan bela diri. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan dan saudara. Apakah saya sedang membela satu doktrin? Nah, ada yang perlu saya bela. Saya hanya mau menyampaikan kebenaran, dan yang saya bela adalah kebenaran itu. Yang sama saya membela Tuhan. Makanya sering dalam doa saya berkata, aku di pihakmu Tuhan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Engkau tidak perlu dibela. Tapi engkau menempatkan aku dalam situasi di mana aku harus menyampaikan kebenaran. Buat saya ini bisa merepotkan hidup saya. Tapi jangankan malu, mati pun juga mestinya tidak takut. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini betapa hebat posisi Yesus bagi Allah dan manusia, bagi surga dan bumi. Yesus adalah satu-satunya yang menjadi perantara. Kurang apa kita menghormati yang mulia Yesus Kristus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pakar Debat Lintas Agama ya, channel yang menjadi tempatnya teman-teman yang ingin belajar tentang dunia debat lintas agama agar bisa menjadi pakar ya di bidang dunia debat lintas agama. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya teman-teman mengerti dan mengetahui kebenaran sesungguhnya. Jadi teman-teman tidak akan gampang digoyahkan oleh polemikus-polemikus di luar sana. Kalau kita punya pengetahuan yang baik tentang perbandingan agama, tentang apa itu agama, ya agama sana itu bagaimana, yang sini bagaimana, maka teman-teman akan punya pegangan yang kuat, sehingga polemikus-polemikus itu tidak bisa menghipnotis kalian, tidak bisa mendoktrin kalian, tidak bisa mencuci otak kalian. Bahkan, kalian bisa menangkal ya, para polemikus-polemikus itu, apabila kalian bertemu dengan mereka di lapangan. Karena para polemikus ini sangat sering turun ke jalan untuk menyesatkan banyak orang. Untuk itu, kita butuh makin banyak orang yang mengerti tentang dunia debat lintas agama ini. Oke, dan di kesempatan ini, saya akan membahas ya, tentang Pendeta Erastus Sabdono, yang sekarang sedang sangat viral, dan saya rasa teman-teman juga sudah tahu ya, apalagi yang nonton dari channel HMC, terus nonton di sini. Jadi di sini, Pendeta Erastus diserbu oleh orang-orang yang merasa bahwa mereka itu punya stempel sebagai hansip, sebagai sapamnya pemahaman ataupun ajaran Yesus yang sebenarnya. Jadi mereka seakan-akan ya diberikan wewenang oleh Yesus untuk menghakimi orang lain yang menganggap bahwa Yesus itu bukanlah Allah itu sendiri, bukanlah satu dari 3 pribadi Allah itu. Jadi ya kita tahu bahwa orang-orang ini adalah apa ya, kalau dibilang itu seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat zaman now. Jadi kalau teman-teman baca ya tentang ahli-ahli kitab zaman dulu, terus orang-orang Farisi, nah, kalian kalau mau lihat bagaimana kelakuan orang Farisi di zaman dulu, ya kalian lihatlah mereka ini. Kurang lebih sama lah. Kerjanya apa? Merasa paling ngerti, merasa sudah hafal kitab suci, merasa berhak menghakimi orang lain, merasa berhak untuk mengatakan orang lain sesat, dan merasa dirinya lah yang paling ya, paling diutamakan oleh Tuhan. Ini kan kacau sekali. Jadi saya makin melihat kelakuan mereka ini, makin tahu bagaimana rasanya orang-orang di zaman dulu itu hidup ya. Saat mereka bertemu dengan ahli-ahli Taurat, terus ahli-ahli kitab, orang-orang Farisi, yang selalu kerjanya menghakimi orang lain. Jadi apa yang dirasakan oleh Pendeta Erastus sekarang, itu mirip dengan Hawariun ya. Hawariun orang-orangnya Yesus Kristus pada zaman dulu. Jadi Pak Erastus harusnya sudah tahulah konsekuensi saat dia menyampaikan sesuatu yang berbeda dari para polemikus, dari orang-orang Farisi ini.
dan dia sudah tahu harusnya bahwa dia akan jadi target hujatan, target serangan, dan target fitnah tentunya. Karena memang para polemikus hanya bisa melakukan hal tersebut. Karena nggak sanggup membantah secara kebijaksanaan. Sama seperti orang zaman dulu ya. Para sahabat-sahabat Nabi itu kalau berdebat dengan orang-orang kafir ya, orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran, mereka cuma bisa teori, tapi begitu kita jawab dengan dalil, dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, mereka pasti babak belur. Orang-orang yang memegang teguh kebenaran, orang-orang yang tahu akan kebenaran, itu diberikan rahmat oleh Allah untuk berdiskusi, untuk menjawab ya segala tuduhan dan fitnah-fitnahan, serta ayat-ayat yang dipelintir oleh mereka. Jadi kita bisa menjawab asumsi-asumsi mereka bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, tapi memang Allah yang menyertai kita. Begitu juga dengan orang-orang zaman dulu. Dan saya yakin ya, bahwa Allah punya rencana luar biasa untuk seorang Erastus Sabdono. Karena Pak Erastus ini, kalau saya lihat dari segi kebijaksanaan, ketenangan, bagaimana dia menjelaskan ya, itu bukan kemampuan yang didapat dari setan. Beda teman-teman. Kalau dari setan itu pasti tidak ada damai, tidak ada sukacita, yang ada adalah kebencian, tendensi emosi, ya, tendensi ingin menyakiti orang, tendensi ingin mempermalukan orang, dan sebagainya. Tapi kita nggak merasakan hal tersebut dari pendeta Erastus. Jadi jelas ya, orang-orang yang menyerang beliaulah yang kita lihat penuh dengan kebencian tersebut. Dan kali ini kita akan membahas salah satu yang istilahnya sedang pingin pansos dan mengikuti jejak gurunya. Ya, ini salah satu murid ya dari si Mampet ya Mampet, yaitu Albert Rumampu. Ya, teman-teman bisa lihat dia sampai buat berseri-seri. Di sini dari Philip Mantova yang beberapa waktu yang lalu dikritisi habis-habisan, ya sekarang gantian pendeta Erastus yang dikritisi dan difitnah luar biasa. Erastus bertemu Lucifer, Arius lebih mengerti Alkitab ketimbang pendeta Erastus ya. Ini kan seri-seri konyol kalau kita lihat. Oke, kita akan membahas video yang satu ini aja karena ini yang paling baru. Ya, teman-teman bisa lihat ini linknya. Jadi kita tanggapilah ya. Kita tanggapi bacotan dari Albert Rumampu. Sekaligus saya mengajak teman-teman untuk berpikir ya. Jadi channel ini saya buat kan tujuannya supaya kalian tuh menjadi pakar sebenarnya, bukan pakar mengaku-mengaku ya. Kalau di luar sana banyak yang mengaku pintar, tapi yang benaran pintar sedikit. Mengaku aja semua orang juga bisa. Oke, kita dengarkan dulu lah apa yang mau disampaikan oleh si Albert ini. Saudara, saya masih bicara tentang ajaran dari pendeta Dr. Erastus Sabdono. Di video sebelumnya saya fokus pada istilah juru selamat yang dikatakan Pak Erastus itu merujuk kepada Allah atau Yahweh, dan bahwa Yesus bukan juru selamat, bukan gembala yang baik, bukan terang itu. Kalau saudara menonton video logo seri yang keempat itu, dia memang mengatakan bahwa yang menyelenggarakan penggembalaan, melaksanakan penyelamatan, itu Yesus yang melakukannya. Dia bicara begitu. Maka Yesus juga bisa disebut sebagai juru selamat atau gembala yang baik dan terang. Tapi bagi Pak Erastus, juru selamat yang sesungguhnya itu bukan Yesus. Saudara perhatikan ya, bagi dia, walaupun Yesus adalah juru selamat, tapi juru selamat yang sesungguhnya itu bukan Yesus. Itu merujuk kepada Allah atau Yahweh. Dan ini juga berlaku untuk gembala yang baik dan terang, yang sesungguhnya itu adalah Allah atau Yahweh, bukan Yesus. Sehingga video pendeta Erastus Sabdono yang viral itu, yang sudah beredar di mana-mana itu sebetulnya adalah kesimpulan final dari apa yang dimengerti oleh Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Karena begini, saya kasih satu contoh. Misalnya, apakah Yesus itu adalah Allah atau bukan Allah? Maka Erastus akan menjawab, ya, Yesus adalah Allah. Tapi Allah yang bagaimana yang dia maksudkan? Allah yang dia maksudkan itu adalah Allah yang bukan Elohim Yahweh, dia katakan. Yesus itu adalah Allah, tapi Allah minor,
Allah yang tidak setara dengan Yahweh. Yesus adalah Allah, tetapi secara hakiki Allah yang sesungguhnya, seperti yang saya katakan tadi, adalah Bapa atau Yahweh sendiri. Kalau saudara melihat di dalam video Logosnya seri yang kelima, di jam yang pertama, 09.55, Erastus berkata, kalau Yesus itu Allah, sandiwara. Kalau Yesus Allah, justru itu sandiwara. Nah, apakah ada Allah yang semacam demikian? Apakah kitab suci mencatat Allah yang model seperti itu? Tidak ada. Alkitab mencatat Yesus adalah Allah yang seutuhnya, sepenuh-penuhnya. Bukan setengah Allah, bukan 3/4 Allah. Bukan Allah abu-abu, seperti yang dipahami oleh Erastus Sabdono. Jadi hanya ada dua pilihan, Yesus itu Allah atau bukan Allah. Tidak ada opsi yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini juga berlaku untuk juru selamat, gembala yang baik dan terang. Tidak ada juru selamat minor, gembala minor, terang minor, dan sebagainya. Hanya ada dua pilihan. Dan Alkitab mencatat Yesus adalah juru selamat, gembala yang baik, terang itu sendiri. Bukannya Yesus menjadi juru selamat karena Bapa atau Yahweh berdiam di dalam Yesus, atau karena Logos itu hingga pada Yesus, maka dia disebut sebagai juru selamat. Dia disebut sebagai gembala yang baik. Dia disebut sebagai terang. Tidak demikian. Yesus adalah juru selamat pada dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia adalah Allah dan Yahweh itu sendiri. Kalau dia hanya manusia 100% tanpa keilahian, pada waktu ada di dunia seperti yang diajarkan Erastus Sabdono, maka dia tidak bisa menjadi juru selamat bagi semua orang berdosa di seluruh dunia. Saya sudah jelaskan di video yang kedua ya. Dia tidak bisa menjadi juru selamat. Kenapa? Karena dia mengatakan Yesus itu bukanlah penjelmaan daripada Logos di Yohanes 1 ayat 1. Dan bagi Erastus, Logos itu bukan suatu pribadi. Maka Yesus ketika di dunia ini, ketika dia melayani selama 3,5 tahun, dia bukan pribadi ilahi. Ternyata dia hanyalah pribadi manusia. Karena Erastus mengatakan Logos itu bukan pribadi. Jadi Yesus itu hanya memiliki pribadi manusia. Nah, bagaimana seorang manusia, pribadi manusia, bisa menyelamatkan orang lain? Tidak bisa. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Allah dan manusia sejati. Dan itu ada dalam Yesus Kristus. Saya sudah jelaskan di video yang lalu. Yang kedua, sebelum saya masuk kepada tema yang akan saya bahas sebentar, saya ingin tanggapi para followers daripada Erastus, para cheerleaders Erastus ini ya. Ada banyak pengikutnya yang tidak menggunakan akal sehat, hanya ikut-ikutan doang, tapi tidak bisa mencerna dengan pikiran yang jernih. Ya. Ada seorang pengikut Erastus Sabdono, dia mengatakan, saya itu cuma bisa potong video orang, lalu melepas konteks daripada video tersebut. Ya. Karena saya tidak melihat katanya keseluruhan videonya. Jadi dia maunya saya menonton semua seri Logos daripada Erastus, supaya bisa memahami dengan benar. Nah, di video yang lalu saya sudah katakan, kalau saudara mau menonton video Logos Pak Erastus secara keseluruhan, justru akan semakin nampak kesesatannya. Semakin terlihat bahwa beliau memang pengajar sesat. Coba saudara nonton video Logosnya itu ya. Tidak usah seri 1, kedua, atau yang kelima. Nonton aja seri yang keempat. Saudara akan mendapati begitu banyak kesesatan di dalam video tersebut. Banyak sekali. Nah, saya malas membagikan videonya itu, termasuk memberikannya di link deskripsi. Kalau saudara mau, saudara pergi sendiri ke dalam channel ya, Pak Erastus Sabdono itu, cari sendiri di sana. Saya sudah menonton videonya secara full ya, bahkan berkali-kali. Di dalam video itu, Sabdono bukan saja sesat karena mengatakan Yesus bukan juru selamat, tapi dia juga mengatakan Logos atau firman itu bukan pribadi. Menit 43. Lalu dia mengatakan Logos itu tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Erastus berkata Logos itu menunjuk kepada Bapa. Menit 43:30. Dia juga mengatakan Logos itu menghinggapi Yesus. Jam pertama, menit 7:14. Di jam yang pertama, menit 6:50, Erastus berkata Yesus itu bukan Elohim Yahweh, bukan Allah sendiri. Tetapi Yesus adalah anak Allah yang mengenakan firman, mengenakan Logos dan sebagainya. Nah, itu teori dari mana? Coba. Dari Lucifer atau dari mimpi di siang bolong?
Ya jelas itu tafsir seribu mimpi, karena Alkitab menolak semua ajaran sesat itu. Jadi kalau kamu suruh saya menonton habis seluruh video logosnya Pak Erastus Sabdono, maka saya bisa memberi puluhan daftar kesesatan daripada pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mau seperti itu? Apa ndak malu nanti saya bibirkan semua kesesatannya? Tapi mereka memang orang yang tidak tahu malu ya. Walau sudah dipublish kesesatannya, tapi tetap ngotot. Ada banyak pendeta yang sudah mengkritisi ajaran-ajaran daripada Pak Erastus. Banyak yang dari antara mereka itu doktor-doktor teologi yang mengerti Alkitab secara benar, yang sudah menasihati Pak Erastus, tapi semuanya tidak mempan. Termasuk yang baru-baru ini, ada seorang doktor, mantan dosen dari STT Ekumene milik Erastus, saya mendapatkan informasi dari teman saya. Dokter itu meminta agar seri pengajaran Erastus tentang logos itu dihentikan. Tapi itu lagi-lagi tidak digubris. Mereka memang orang yang tidak tahu malu dan malu-maluin saja. Malu-maluin kekristenan. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi potongan video viral Pak Erastus yang sudah tersebar kemana-mana itu, mereka tidak salah. Tidak salah. Karena itu memang pernyataan langsung dari Pak Erastus Sabdono. Bukan hasil dari sebuah kesengajaan memotong videonya dan melepas konteks. Tidak seperti itu. Konteksnya memang mengharuskan kesimpulan seperti yang ada di dalam video viral itu. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam materi yang akan saya soroti. Sebelumnya sebagai catatan ya, nanti di sepanjang pembahasan saya mungkin akan banyak menyebut nama Erastus atau Sabdono, atau Erastus Sabdono, bisa juga didahului dengan pendeta, doktor, atau juga tidak ya. Ketika saya langsung menyebut Erastus atau nama Sabdono, itu tidak bermaksud untuk merendahkan Pak Eras, tidak ya, atau menghina dan sebagainya. Itu hanya untuk mempersingkat saja. Karena kalau saya sebut lengkap ya, pendeta Dr. Erastus Sabdono itu akan panjang sekali, akan memakan waktu. Jadi bukan sengaja untuk melecehkan Bapak Pendeta Erastus ya, dan sebagainya, tidak ya. Oke, baik. Kali ini saya akan fokus pada kata-kata Erastus di video logos bagian keempat di menit 43. Dia mengatakan firman itu bukan pribadi, itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Jadi firman atau logos itu bukan suatu pribadi, dan Yesus itu bukan logos, karena logos itu miliknya Allah. Berasal dari Allah yang adalah Bapa itu sendiri menurut Erastus, kemudian itu menghinggapi Yesus. Di jam pertama menit 07.14, Erastus mendefinisikan logos itu sebagai perkataan, hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, kuasa. Jadi bukan hanya kata-kata. Kalau itu menghinggapi Yesus, Yesus bisa buat apa saja. Meneduhkan gelombang, misalnya menyembuhkan, membangkitkan orang mati, karena Allah yang mengerjakannya dalam Yesus. Yesus berkata, kamu pun akan mengerjakan, bahkan lebih besar. Mengapa? Karena Bapa yang mengerjakannya. Nah, poin ini akan saya tanggapi ya. Pernyataan bahwa logos itu bukan pribadi dan bukan Yesus, itu pernyataan yang memalukan sebetulnya. Sangat-sangat memalukan. Karena bahkan Arius, bidat yang terbesar di masanya, yang lahir pada abad ketiga atau kaum Arian, walaupun mereka percaya anak itu dicipta, tapi mereka mengakui bahwa anak atau logos itu adalah suatu pribadi. Bahkan bidat pun mengakui itu. Tapi mengapa Sabdono yang jelas-jelas mengikuti paham Arianisme, karena dia mengatakan Yesus itu tidak setara dengan Bapa, Yesus itu homoiousios. Dia jelas-jelas mengikuti paham Arianisme di sini. Justru mengatakan firman atau logos itu bukan suatu pribadi. Lucu bukan? Lucu sekali di sini. Sangat memalukan. Bidat Arius itu rupanya lebih pintar ketimbang Pak Sabdono. Seorang bidat besar pada masa itu ternyata lebih memahami Alkitab daripada pendeta Dr. Erastus Sabdono. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi Albert ini komplain sana, komplain sini, tapi nggak berani kalau diajak berdiskusi, bahkan memfitnah bahwa Pak Erastus ini adalah penyesat terbesar gitu kan. Ya, waktu itu kan viral ya, video dia yang menyatakan bahwa Erastus penyesat. Dan dia sangat menikmati popularitas yang dia dapat dari mengatakan pendeta Erastus sebagai penyesat. Karena ya kalau nggak bahas pendeta Erastus nggak laku dia, teman-teman. Loh, masa gitu? Iya gitu ya. Saya kasih nampak bukti. Ini sekaligus menjawab tuduhan-tuduhan orang ya. Kalau di channel HMC, saya mau bahas Pak Erastus, saya mau bahas yang lain, tetap laku. Karena
Ya, bukannya sombong ya, tapi itu memang dari Allah. Ya, channel HMC itu kan lumayan lah secara jumlah viewers, dan itu bukan karena saya, sekali lagi ya. Tapi memang Allah masih menggunakan channel HMC untuk menjadi media perjuangan. Ya. Jadi kalau saya dibilang, oh kamu pansos gara-gara tampilkan pendeta Erastus, enggak kok. Ya, video saya kurang lebih semua sama kok jumlah viewers yang menonton di channel-channel saya. Tetapi kalau kita bicara Albert Rumampu ini pansos, ya kita punya dasarnya. Ya kita punya dasarnya, punya datanya. Ya kalian bisa lihat ini channel beliau. Channel beliau pula nggak pantas ya pakai beliau. Sorry. Aduh. Ya kita kadang-kadang terlalu hormat sama orang, susah juga ini. Di sini ini channelnya Albert. Kalian bisa lihat ya. Kalau dia bahas yang lain, kalian bisa lihat. Yang nonton 3.000, 700, 600, 300, 3.000, 100, ya, 300. Kalian bisa lihat 400, 2.000, 10.000 nggak ada satupun teman-teman. Ya. Ini dia membahas anaknya pendeta Erastus, Stephen Erastus, ya. Ini baru 2.000 karena bahas anaknya Pak Erastus. Baru dia mulai mencari masalah dengan orang-orang lain ya, mengikuti jejak senior-seniornya yang kerjanya menghakimi orang lain. Nah, barulah agak rame kan. Nah, Philip Mantova, ya Ruben Marpaung, nah, baru banyak yang nonton teman-teman. Baru banyak yang nonton. Begitu bahas Erastus, pendeta Erastus Sabdono tambah sesat. Wah, ya, penyesat terbesar. Ya, kan di video ini dia ngomong Erastus sebagai penyesat terbesar. Langsung 28.000 teman-teman. Kalau yang lain lihat nih, aduh webinar Asasi ya sama Kir gitu kan. Acara dia buat dengan Verbum Veritatis. Lihatlah yang nonton. Mana ada kawan-kawan. Aduh, kasihan ya. Jadi kalau saya bilang dia pansos, ada dasarnya. Bukan asal ngomong. Karena begitu dia menyerang orang, baru bisa laku. Kalau dia udah bilang orang lain bidat, baru laku. Kalau enggak kan nggak laku. Nah, itu fakta ya. Kalau ini fakta yang nggak bisa dibantahkan. Karena memang ada datanya. Terus dia mengatakan bahwa wah, Pak Erastus ngomong kalau Yesus itu adalah Allah kecil gitu kan. Yesus itu bukanlah juru selamat sesungguhnya. Yesus juru selamat tetapi dia bukan sesungguhnya. Karena juru selamat sesungguhnya atau sumber ya, sumber dari keselamatan itu adalah Allah. Jadi Allah memberikan kepada Yesus logos, baru Yesus bisa jadi juru selamat. Kalau nggak bisa kan gitu. Yesus memakai ya, kemuliaan dari logos. Yesus ya itu kan diberikan logos oleh Allah. Begitu juga dengan manusia. Kita ini pun juga bisa memiliki logos. Yang penting kita mengikuti cara hidup dari Yesus. Itulah yang diajarkan oleh pendeta Erastus Sabdono ya. Dan ini menurut si Albert Rumampu dan saya cukup setuju. Ya, karena memang dikatakan Yesus adalah orang yang menggunakan logos tersebut. Dia menggunakan, ya, memakai jubah logos tersebut. Jadi dia bisa menjadi juru selamat ya karena itu. Dan ya kalau nggak punya itu ya Yesus nggak bisa menjadi juru selamat. Ya. Dan ini dibantah oleh Albert Rumampu. Dia bilang, bagaimana mungkin Yesus itu juru selamat gitu kan? Banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus juru selamat. Gini. Tapi yang dibaca apa kawan-kawan? Terjemahan. Ya, hanya terjemahan dan terjemahan. Padahal orang sudah mengakui bahwa Lembaga Alkitab Indonesia itu banyak salahnya dalam menerjemahkan, kurang tepat. Sedangkan Albert Rumampu tidak punya kemampuan dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Dia nggak ngerti teks aslinya teman-teman, bahkan nggak tahu sejarahnya, dan dia berani mengkritisi orang yang tahu teks asli dan bisa membaca teks asli. Ini kan kacau. Ini seperti anak SD sedang mengomentari hasil pekerjaan dari seorang profesor. Dia bilang, wah profesor ini bodoh gini. Tapi nggak ada dasarnya teman-teman. Kalau ada dasar masih mending. Ini cuma berdasarkan buku panduan. Hanya berdasarkan, oh pendeta-pendeta lain sudah mengkritisi juga, tetapi dia bandel.
Ya, banyak pendeta sudah mengkritisi Erastus, tapi Erastus tetap bandel. Nah, ini kan konyol lagi, teman-teman. Kenapa saya bilang konyol? Ya memang konyol sekali. Ya. Kan sudah dikatakan oleh Pak Erastus bahwa walaupun dunia jadi lawannya nggak ada masalah. Pendeta-pendeta, doktor-doktor teologi yang mengkritisi dia itu kan adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan doktrin dari hasil konsili Nisea. Sedangkan Pak Erastus sudah katakan dia nggak bisa menerima hasil konsili Nisea itu. Sedangkan yang kritisi dia, yang komplain ke dia, yang suruh dia diam, itu orang-orang yang menerima konsili itu. Ya tentu saja nggak akan ketemu. Sudah beda kok pemahaman, dan hargai sajalah. Hargai saja pemahaman yang berbeda itu, dan memang pemahaman itu pernah ada kan. Seperti yang dibilang Arius, bahkan pendeta Erastus lebih sesat dari Arius. Kalau Arius itu masih mengakui bahwa Yesus adalah firman itu sendiri. Sedangkan Erastus tidak. Menurut Erastus, Yesus manusia, tapi diberikan logos, diberikan firman. Terus dia bilang, Albert bilang kalau Erastus kan nggak lebih pintar daripada Arius. Ini kan konyol gitu ya. Saya juga bingung, standar kepintaran orang tuh kok dibanding-bandingin, padahal nggak pernah sejaman. Kayak contoh, orang misalnya bilang, Archimedes, seorang ahli matematika, lebih pintar daripada saya. Ya, lebih pintar daripada saya. Saya berani bilang juga, saya lebih pintar dari Archimedes. Waktu zaman dia kepintaran berapa sih kan gitu. Ya, Archimedes cuman bisa tambah-tambah kawan-kawan, nggak bisa algoritma. Belum ada soalnya ditemukan algoritma waktu zaman dia. Apakah saya lebih pintar ya? Belum tentu juga gitu kan. Belum tentu juga, karena standar kepintaran orang tuh beda-beda. Jadi jangan merasa, kalau sudah dikritisi oleh banyak pendeta, artinya dia yang salah, karena dia dihakimi. Belum tentu. Kalau standarnya karena orang banyak kritisi kita sendirian, maka kita salah, artinya nabi-nabi zaman dulu juga salah dong. Yesus zaman dulu berapa banyak yang kritisi dia? Berapa banyak ahli-ahli Taurat yang mengatakan dia sesat? Apakah itu menjadikan Yesus sebagai orang sesat? Kan enggak juga. Enggak juga. Yang penting pendeta Erastus hidupnya benar, tidak melakukan yang aneh-aneh, tidak melakukan penghujatan seperti yang dilakukan Polemikus, tidak melawannya, penghujatan Polemikus dengan cara yang nggak benar, dengan cara kasar, dengan cara meniru yang dilakukan Polemikus, maka ya sudah. Ya, kita lihat dari buahnya. Kan seperti itu. Semua ujung-ujungnya bisa kita lihat apa? Dari buahnya saja kok. Kita bisa lihat mana yang buah manis, mana yang buah busuk. Ada orang memang ngomongnya manis, wah, holy sekali ya, sangat suci dan sebagainya. Tapi nanti kita akan lihat orang ini busuk atau tidak. Waktu yang akan membuktikan. Ya, waktulah yang akan membuktikan mana yang busuk, mana yang tidak busuk. Kan gitu. Terus dibilang sama si Albert, Yesus tuh cuma punya 2 pilihan, juru selamat atau bukan. Loh, pilihannya Anda yang buat kok. Anda yang buat pilihannya sendiri. Ini kan lucu. Ya. Dan sekali lagi, siapapun bisa menjadi juru selamat kok. Jadi jangan bilang, kalau dia bukan Allah, nggak mungkin dia juru selamat. Loh, juru parkir itu bisa membantu orang dapat parkir ya, bisa parkir dengan nyaman tanpa tabrak. Juru kunci bisa membuat kita punya kunci untuk buka rumah, ya, buka tempat-tempat tertentu gitu. Apakah dia harus jadi Allah? Enggak. Tapi dia diberikan kemampuan ya. Juru kunci diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengotak-ngatik kunci. Juru tulis diberikan kemampuan, diberikan talenta untuk menulis dengan bagus. Juru selamat ya dia diberikan talenta untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan dengan cara apa? Menyampaikan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah rencanakan dalam hidup manusia. Itu aja kok, simple. Jadi kadang-kadang orang ini yang suka baperan dan aneh ya. Aneh sekali gitu. Menambah-nambah, mengarang-ngarang, dan sebagainya. Tapi ya sudahlah, kembali lagi ya. Ini kan pendapat saya. Ya, saya katakan ini pendapat saya. Kalian mau setuju silakan, nggak mau setuju ya wes. Ya silakan teman-teman Kristen. Kalian mau dengar, syukur. Nggak mau dengar ya wes. Ya, saya cuma menyampaikan menurut pandangan saya. Dan saya kasih kalian cara berpikirnya, kerangka berpikirnya. Silakan kalian renungkan mana yang benar.
Ya, itu aja sih. Kalau saya sih simpel sih. Menurut saya siapa lebih baik ya hidupnya, Pendeta Erastus atau Albert Rumampuk? Lebih bagus cara penyampaian dari Albert Rumampuk atau Erastus? Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih baik juga tingkah lakunya, ya, perbuatannya, dan kalian kan bisa rasakan gitu auranya. Kalian bisa rasakan cara cara mereka menyampaikan, mana yang penuh kebencian, mana yang benar-benar hanya ingin menjelaskan, hanya ingin mengajarkan. Ya, itu aja sih. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan jangan lupa didukung channel ini ya, supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru, dan kita akan terus mengudara di sini untuk ya menyampaikan kebenaran agar teman-teman tidak tersesat tentunya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.